ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أنزل الله أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan Syawal ini kembali kita mengawali kegiatan perkuliahan agama Islam setelah libur Ramadan. Alhamdulillah di pertemuan pertama setelah Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti karena kita masih pada suasana Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya, barangkali selama mengikuti perkuliahan agama Islam ada salah, ada perkataan, ada perbuatan yang kurang berkenan dari teman-teman, mohon dimaafkan. Alhamdulillah untuk dosen-dosen dan sivitas akademika Polban pun baru selesai tadi dari jam 9 sampai jam 11 di Pendopo. Alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal secara luring. Ya, alhamdulillah sebuah kebahagiaan sekaligus rasa syukur yang tak terhingga hampir 2 tahun ya kita tidak melaksanakan kegiatan seperti tadi pagi. Alhamdulillah kembali kita bisa normal. Berikut juga kabar bahagia kalau tidak salah untuk UAS nanti pun rekan-rekan sudah bisa melaksanakan kegiatan UAS dengan luring ya. Jadi nanti ada pengawasnya langsung secara tatap muka dan lain-lain. Nanti insya Allah secara luring kalau tidak ada perubahan. Baik rekan-rekan, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas atau melanjutkan diskusi 2 kelompok ya, karena tinggal sekitar 2 pertemuan lagi, karena 30 Mei kita sudah mulai UAS, jadi kita bereskan ada kelompok 6, 7, 8, jadi sekarang 2 kelompok, nanti 1 kelompok dan lain-lainnya nanti di akhir kita bahas review materi secara keseluruhan untuk persiapan UAS nanti. Ya,
Baik, untuk hari ini yang presentasi kalau tidak salah untuk kelompok 6 ada Amatur Rohim, Kristianti, Deliana ya. Kemudian Zakia sudah hadir? Amatur Rohim sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, Kristianti? Hadir, Pak. Dan juga Deliana? Hadir, Bapak. Zakia? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Kalau memang sudah hadir semua, untuk hari ini seperti biasa untuk memandu perkuliahan, memimpin perkuliahan, diskusi dan lain-lainnya, rekan-rekan kelompok yang bertugas pada hari ini. Untuk waktu kita maksimalkan saja presentasi untuk tiap kelompok jangan lebih dari setengah jam ya, 30 menit. Jadi tidak diskusi dulu. Jadi 30 menit kelompok 6, kemudian dilanjut 30 menit presentasi kelompok 7. Nah, nanti setelah beres 2 kelompok presentasi baru ada sesi tanya jawab ya. Untuk tanya jawabnya 2 penanya saja terlebih dahulu, 2 untuk kelompok 6, 2 untuk kelompok 7 ya. Nanti kita maksimalkan barangkali ada waktu sisa di akhir-akhir perkuliahan. Baik, yang akan share screen siapa? Biar saya buat co-host terlebih dahulu. Kelompok 6 siapa? Saya, Pak. Zakia. Zakia Suroya ya. Oke. Co-host. Oke, untuk kelompok 7 siapa? Yang mau share screen nanti barangkali. Hana, Pak. Hana Nurul ya. Oke, Hana. Tes. Ya. Sip. Ya, baik, sudah ya. Hana, kemudian siapa tadi? Sudah dibuatkan co-hostnya, jadi bisa share screen nanti. Silakan Mangga bisa dimulai biar tidak terlalu siang. Silakan untuk waktu kesempatan medianya saya serahkan langsung kepada kelompok 6. Silakan Mangga bisa dimulai. Maaf, Pak. Belum dijadiin co-host. Siap, Yang dijadiin ya. co-hostnya Perditya. Salah. Sebentar. Oke. Udah ya, Zakia ya. Silakan. Baik, saya selaku moderator izin memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi at'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pimpinannya kita bisa memiliki iman yang kuat. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep kepemimpinan dalam Islam. Nah, perkenalkan kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami, ada saya Amatur Rahim Astuti Ningtyas, Kristianti, Deliana Sayasa Sahrani, dan Zakia Suroya. Poin bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pemimpin dalam pandangan Al-Quran, yang ketiga kriteria pemimpin dalam Islam, dan yang keempat sosok Rasul sebagai pemimpin. Nah, untuk materi pertama, yakni pemimpin dalam pandangan Al-Quran, akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Next, Ki. Yang pertama adalah pengertian pemimpin. Apa itu pemimpin? Ya, menurut Marianto dan kawan-kawan, kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama yang telah ditetapkan. Next, Ki. Nah, untuk sebutan-sebutan pemimpin dalam Islam sendiri, yang pertama ada khalifah. Secara etimologis, khalifah berakar dari kata dengan huruf-huruf ho, lam, dan fa, memiliki makna mengganti, belakang, dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja khalafa yahlufu khalifah dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Khalifah adalah pemimpin di belakang sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah adalah orang yang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Nah, menurut Abu Al-A'la Al-Maududi, khalifah merupakan bentuk pemerintahan manusia yang benar. Menurut pandangan Al-Quran, ialah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili sang hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat Al-Quran tentang khalifah tertuang dalam salah satunya tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yufsidu bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang memiliki arti, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menurut asbabun nuzul surat ini, Allah itu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui itu, karena Allah tahu bahwa di balik kemudaratan yang akan dibuat manusia, akan banyak kebaikan yang akan diperbuat oleh manusia. Next, Ki. Nah, sebutan yang kedua itu amir atau ulul amri. Kata al-amir sendiri merupakan bentuk masdar dari kata kerja amaroya muru. Artinya menyuruh atau memerintahkan atau menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, ulul amri itu dapat kita artikan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Nah, seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan. Next, Ki. Nah, ayat mengenai ulul amri salah satunya ada pada ayat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazzatum fi sayyin faradduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minun. Innakum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang memiliki arti, hai orang-orang beriman, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, sebutan pemimpin dalam Al-Quran ada imamah. Imam berarti pemimpin, ikutan, atau panutan. Imamah berarti keimanan atau kepemimpinan. Kata imam dalam kepemimpinan Islam lebih spesifik pada aspek keteladanan. Artinya, seorang imam adalah seorang figur yang mampu menjadi panutan dan memberi keteladanan atau uswatun hasanah bagi rakyatnya. Nah, untuk imamah sendiri, ada suatu ayat yang menyebutkannya dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nad'u kulla unsi bi imamihim fama utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna qalila wala yudlamuna fatila. Nah, surat Al-Isra ayat 71 memiliki arti, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Selanjutnya ada al-wilayah. Kalimat wali atau al-wilayah kadangkala artinya mutawali, orang yang mengatur semua urusan dan memiliki otoritas untuk bertindak terhadap suatu perkara. Orang yang mempunyai kekuasaan negara atau wilayah, memotivasi rakyat, dan sebagainya. Terkadang kata wali artinya penolong atau kawan, dan diartikan juga sebagai pelindung dan penolong. Nah, untuk al-wilayah sendiri ada pada An-Nisa ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waddu law takfuruna kama kafaru fattakuna sawa'an fala tattahizu minhum awliya hatta yuhajjiru fi sabilillah fa in tawalau fahujjuhum wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattahiju minhum waliyaw wala nasir. Yang artinya mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama seperti mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemunya. Janganlah ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung dan jangan pula menjadi penolong. Nah,
asbabun nuzul surat ini itu dahulu kala ada ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan ketika pengikut di Madinah tersebut masuk Islam, tiba-tiba ada wabah panas, wabah menjadikan badan panas menghampiri warga Madinah. Nah, di perjalanan ada warga Madinah yang berpaling, padahal mereka berpaling kepada Allah dan bertemu dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berkata, apakah kamu masih mengikuti Nabi Muhammad? Sedangkan sahabat Nabi itu berkata, kami masih mengikuti Nabi Muhammad. Padahal mereka kembali menjadi kafir. Nah, itu tuh mereka tuh menjadi pengkhianat gitu. Nah, maksud tawan dan bunuhlah mereka di mana saja itu, tawan dan bunuhlah mereka yang menjadi pengkhianat tersebut. Mereka itu mengaku Islam padahal mereka kafir dan akan membawa umat Islam lainnya kembali kafir gitu. Ya, dan untuk kepemimpinan menurut Al-Quran ini sudah selesai. Selanjutnya pemimpin dalam pandangan hadis akan dijelaskan oleh Dewiana. Baik, materi selanjutnya yaitu pemimpin dalam pandangan hadis. Jadi kepemimpinan dari perspektif hadis ini salah satunya dituangkan dalam hadis berikut, yang artinya telah bercerita kepada kami Isa bin Ibrahim al-Hanzali bahwa telah memberitahukan kepada kami Yunus, telah bercerita kepada kami Al-Auza'i dari Yazid bin Jabir, dari Zaid bin Hayyan, dari Muslim bin Qarazah, dari Auf bin Malik, dari Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pula yang mencintai kamu. Mereka yang mendoakanmu dan kamu doakan mereka. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu. Yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula. Dikatakan, wahai Rasulullah, jika demikian tidakkah kita menumbangkannya dengan pedang? Beliau bersabda, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kamu. Dan jika kalian melihat dari penguasa-penguasamu kejelekan yang kamu benci, maka bencilah perbuatan jeleknya itu saja, dan jangan sekali-kali membangkang terhadapnya. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah pemimpin dalam hadis. Yang pertama itu ada ra'in. Ra'in ini memiliki makna penggembala, karena pemimpin mempunyai tugas seperti penggembala. Penggembala ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap gembalaannya. Nah, secara etimologi ini, ra'in berasal dari kata Madinah, ra'a, yarwu, rayan, riayakan, yang artinya hewan makan rumput di padang rumput. Ra'in artinya penggembala atau orang yang menggembalakan hewan. Karena itu, ia juga memiliki arti pemimpin bagi apa yang digembalakannya. Ra'in sebagai pemimpin penggembala terhadap dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidaklah seorang pemimpin yang diamanati Allah untuk memimpin rakyatnya lalu dia tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mati dalam keadaan menipu atau mengkhianati rakyatnya, melainkan dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Lain bermakna bahwa penggembala pada saat ia menggembala, perhatiannya tertuju secara penuh untuk mengawasi agar semua gembalaannya tidak diterkam serigala, dicuri orang, atau lari ke daerah lain, atau juga tidak mencuri tanaman orang yang mungkin banyak terdapat di sekitar padang gembalaan ini. Nah, ini semua tuh komitmen dan tanggung jawab seorang penggembala, dan ini pula yang disyaratkan oleh Nabi agar seorang pemimpin itu mempunyai komitmen dan tanggung jawab seperti itu terhadap kepemimpinannya. Lalu selanjutnya ada khalifah atau al-khalifat. Kata al-khalifat ini turunkan dari kata khalafah yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dan yang dimaksud dengan khalifah secara umum yaitu pengganti dari Rasulullah SAW untuk memelihara agama serta politik dunia. Nah, berkaitan dengan al-khilafat terdapat hadis yang menyinggungnya, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula menggantikannya dengan khalifah, kecuali ada dua orang yang sangat dekat dengannya, yang mana salah seorang dari mereka menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat baik, dan yang seorang lagi menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat buruk. Adapun orang yang terpelihara dari kesalahan,
adalah. Nah, beberapa pendapat ulama mengenai definisi tentang khilafat yaitu pertama, pengganti Nabi untuk menjaga masalah agama dan politik dunia. Yang kedua, pimpinan utama pada persoalan agama dunia. Yang ketiga, pengganti Rasul untuk menjaga agama secara sempurna agar selalu diikuti oleh umat secara keseluruhan. Yang keempat, hak-hak yang dipalingkan kepada manusia. Dan yang kelima, mengganti pemilik syariat untuk menjaga agama dan politik dunia. Lalu selanjutnya ada imam atau al-imam. Kata imam ini memiliki makna maju ke depan yang bermaksud kepada suatu arah tertentu, petunjuk atau pembimbing, kepemimpinan, kepantasan seseorang menjadi suatu teladan, dan adanya suatu standar atau paripurna. Nah, dibandingkan dengan istilah kepemimpinan yang imam lebih sering disebutkan dalam hadis. Hal ini dapat disebabkan karena istilah imam dapat digunakan dalam berbagai situasi atau kegiatan termasuk dalam pelaksanaan sholat. Nah, hadis yang menyinggung istilah imam itu hadis berikut yang memiliki arti hadirilah majelis zikir dan mendekatlah dengan imam, karena seseorang senantiasa menjauh dari imam hingga dijauhkan dari surga, sekalipun ia memasukinya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Samurah bin Jundub. Lalu istilah selanjutnya itu amir atau al-amir. Nah, amir ini didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melakukan segala urusan. Bentuk jamaknya umara, yang artinya para penguasa, para pemimpin. Kata al-amir ini biasanya lebih digunakan kepada pemimpin yang formal, seperti pemimpin suatu bangsa atau negara. Dan kata al-amir ini dikhususkan kepada pemimpin formal, sementara kata al-imam penggunaannya lebih luas sebagai imam sholat, pimpinan negara, ahli dalam bidang fikih, dan lainnya. Seperti dalam hadis berikut, yang artinya bahwa Abu Salamah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin atau amirku berarti ia taat kepada aku. Siapa yang mendurhakai amirku berarti ia mendurhakai aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada kriteria kepemimpinan yang baik dari pandangan hadis. Yang pertama ini memiliki jiwa kepemimpinan yang dituangkan dalam hadis berikut, yang memiliki arti bahwa para pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama atas mereka. Selagi mereka diminta mengasihi, maka mereka akan mengasihi. Jika berjanji, mereka akan menepati. Dan jika menghukum, mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara mereka yang tidak berbuat hal demikian, maka laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruh atas mereka. Nah, jadi dari hadis ini tuh disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang karismatik, tegas, tangguh, terus lalu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam bidang yang dipimpinnya, dan berkomitmen terhadap apa yang diucapkan dan berlaku adil kepada seluruhnya. Lalu kriteria yang selanjutnya itu profesional. Dituangkan dalam hadis berikut yang memiliki arti, dari Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah sedang memberikan pengajian dalam suatu majelis, datanglah seorang pedalangan seraya berkata, kapan hari kiamat? Akan tetapi Rasulullah tetap melanjutkan pengajiannya. Sebagian hadirin berkata bahwa Rasulullah mendengar pertanyaannya, akan tetapi tidak suka. Sebagian yang lain berkata bahwa Rasulullah tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah selesai pengajian, beliau bertanya, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat? Saya, wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana menyanyiakan amanah? Rasulullah menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah, jadi dari hadis ini tuh disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus profesional menjalani kepemimpinannya. Karena jika suatu pekerjaan, jabatan, apalagi urusan agama diserahkan kepada orang yang tidak amanah, dan tidak bertanggung jawab, akan terjadi kekacauan, ketidakadilan, bahkan kehancuran. Jadi hadis ini tuh menekankan pada nilai profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang pada dasarnya kepemimpinan dan jabatan itu merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya pula di hadapan Allah. Lalu kriteria selanjutnya yaitu mampu melaksanakan tugas. Yang sesuai dengan hadis berikut, yang artinya, dari Abu Dzar, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku menjadi pejabat? Lalu Rasulullah menepuk pundaknya, seraya berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah,
dan merupakan kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat nanti, kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu melaksanakan tugas yang ia pikul, harus memiliki kekuatan baik secara jasmani maupun rohani. Ketika seseorang ingin mengajukan diri untuk menjadi seorang pemimpin itu bukanlah sesuatu yang tercela apabila diiringi dengan kelayakan diri menjadi pemimpin. Lalu kriteria selanjutnya yaitu sesuai dengan suara para pemilihnya. Sesuai dengan hadis berikut yang mempunyai arti dari Auf ibnu Malik dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian, begitu pula sebaliknya, dan mereka selalu mendoakan kalian, dan kalian juga selalu mendoakan mereka. Dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah yang kalian benci, dan mereka juga membenci kalian, dan kalian melaknat mereka, begitu pula sebaliknya. Rasul ditanya, apakah mereka boleh diperangi? Rasul menjawab tidak selama masih mengerjakan sholat. Dan jika kalian melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak disukai, maka bencilah pekerjaannya dan jangan membangkang atau tidak patuh. Nah, jadi dari hadis ini tuh menuntut adanya keserasian atau kerjasama yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu haruslah sesuai dengan keserasian dari orang-orang yang dipimpinnya itu sendiri. Karena aspirasi dari yang dipimpinnya itu dalam proses kepemimpinan sangat dibutuhkan. Karena setiap pengambilan keputusan maupun menentukan peraturan itu melibatkan banyak komponen, salah satunya merupakan orang yang dipimpinnya. Jadi nantinya akan terjalin suasana yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpinnya karena saling memahami kewajiban dan hak masing-masing. Lalu kriteria selanjutnya yaitu menjunjung tinggi musyawarah. Yang sesuai dalam hadis berikut yang memiliki arti dari Ibnu Umar berkata, saya berada bersama ayahku ketika dia terluka. Kemudian orang berdatangan, saya berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu. Umar berkata sama-sama. Lalu orang yang hadir berkata, angkatlah calon penggantimu. Maka dia berkata, apakah saya harus menanggung urusanmu dunia akhirat? Saya tidak ingin keputusanku merugikan bagiku dan tidak pula menguntungkanku. Maka jika saya mengangkat pengganti, maka orang yang lebih mulia dari saya telah melakukannya, itu Abu Bakar. Dan jika saya tidak melakukannya atau mendiamkannya, maka sungguh itu telah dilakukan oleh orang-orang yang lebih mulia dariku, yakni Rasulullah. Ibnu Umar berkata, maka sejak saat itu saya mengetahui bahwa Rasulullah tidak akan menentukan penggantinya. Nah, jadi dari hadis ini itu pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin itu hendaknya merupakan hasil musyawarah atau kesepakatan dari mayoritas yang akan dipimpinnya. Nah, biasanya dalam kepemimpinan itu istilah musyawarah disebut dengan demokrasi, yang artinya melibatkan suara masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin. Lalu yang terakhir yaitu peka atau berempati terhadap seluruh orang yang dipimpinnya. Yang sesuai dengan hadis berikut, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah ia meringankan sholatnya. Karena di antara manusia itu ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada pula yang tua. Apabila kalian sholat sendiri, hendaklah ia sholat menurut yang ia kehendaki. Nah, jadi dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu harus memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya, yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi dalam kata lain juga bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh egois dalam menjalankan kepemimpinannya. Dia harus berempati terhadap segala situasi yang dipimpinnya dan membantu seluruh orang yang ia pimpin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kriteria pemimpin di dalam Islam.
Mohon maaf tadi sempat ada kendala. Kita lanjutkan. Kaum muslimin adalah kemuslimannya. Komunitas muslimin tidak dibenarkan mengangkat dan dipimpin oleh pemimpin yang bukan muslim, karena kepemimpinan itu bukan capaian suatu cita-cita. Maka kepemimpinan itu harus berada di dalam genggaman tangan seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas melarang mengangkat atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 28. Di dalam surat Ali Imran ayat 28 dijelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jika hal ini akan merugikan mereka sendiri, baik di dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat, atau jika dalam hal ini kepentingan orang kafir akan lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin sendiri. Apalagi jika hal itu ternyata akan membantu tersebar luasnya kekafiran. Hal demikian ini sangat dilarang oleh agama. Yang kedua yaitu tidak dibenarkan pula mengangkat pemimpin yang mempermainkan dan memperolok-olokkan agama. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 57 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu mampu bersikap adil dan berbuat adil. Sikap adil ini menjadi fokus utama dalam agama Islam, bahkan bagi semua agama. Hal tersebut dinyatakan di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang selanjutnya, Islam memandang pula bahwa keahlian merupakan faktor penting yang diprasyaratkan pada pemimpin. Islam memandang bahwa aspek yang disebut pertama yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, beliau bersabda, apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat atau kehancuran. Ia berkata, bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau bersabda, apabila perkara urusan diserahkan pada suatu riwayat disebutkan dengan disandarkan kepada selain ahlinya, maka nantikan kiamat atau kehancurannya. Yang selanjutnya yaitu seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya. Rasulullah bersabda, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Rasulullah SAW melewati orang-orang yang berada di puncak pohon kurma. Lalu beliau bertanya, apa yang mereka lakukan? Orang-orang menjawab, mereka mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar berbuah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku kira itu tidak ada gunanya. Mereka diberitahu tentang sabda Rasulullah SAW itu, kemudian mereka tidak lagi mengawinkan pohon kurma. Setelah itu Rasulullah diberitahu bahwa pohon-pohon kurma tersebut tidak berbuah, lalu beliau bersabda, kalau pengawinan itu berguna bagi mereka, hendaklah mereka lakukan. Aku hanyalah berpendapat secara pribadi, karena itu janganlah menyalahkanku karena pendapatku pribadi. Tetapi jika aku memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka terimalah, karena aku tidak akan mendustakan Allah Azza wa Jalla.
Kepemimpinan berkenaan dengan pekerjaan yang bersifat strategis, antara lain mengambil keputusan mengenai pengambilan keputusan oleh pemimpin. Islam mengarahkannya ke dalam konteks ketegasan menerima atau menolak hal-hal yang baru, modus pengambilan keputusan, dan manfaat keputusan yang diambil. Selanjutnya, seorang pemimpin haruslah sehat panca indera seperti pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, seorang pemimpin juga harus sehat secara fisik atau anggota tubuhnya, memiliki pandangan atau visi dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan rakyat, dan yang terakhir, keberanian untuk melindungi wilayah kenegaraan dan melindungi rakyatnya serta berjihad memerangi musuh. Yang selanjutnya, materi sosok Rasul sebagai pemimpin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kristianti. Kepada Kristianti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah sosok Rasul sebagai pemimpin. Jadi, dalam Islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu seseorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Sifat yang dimaksud adalah sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Secara rinci, sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Sifat wajib Rasul yang pertama adalah sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Muhammad mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakan Sidik dan Amin. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang demikian memikat sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan serta kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukannya saja pada beliau. Dalam kepemimpiannya berarti semua keputusan, perintah, dan larangan beliau dibuat agar orang lain percaya atas kebenaran dari Allah. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten, tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Dalam hal kejujuran, pastinya ada kabar yang menjelaskan tentang seruan Nabi kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu. Ubaidillah ibnu Samit R.A. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jamin untukku 6 perkara dari kalian. Aku menjamin untuk kalian surga. 6 perkara ini adalah, bila berbicara, jujurlah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian dari kemaksiatan, palinglah pandangan kalian dari segala yang diharamkan, dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram." Hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh dilanjut? Lalu sifat wajib Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar Al-Amin atau yang artinya dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW, meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zalim dan bodoh. Jadi, berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya, selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Boleh dilanjut? Sifat wajib Rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada banyak orang. Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad atas pemberian Allah yaitu mudir, atau artinya pemberi peringatan. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai orang yang memberi peringatan, yakni untuk membimbing umat, memperbaiki, dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Predikat mudir yang disandang menuntut beliau untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk menyampaikan atau tabligh risalah kepada manusia. Tiap-tiap orang beriman wajib meyakinkan bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul dari golongan manusia sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada umatnya dan apa saja yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya serta menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang dituntut bagi mereka untuk dikerjakan. Dilanjut. Dan sifat wajib Rasul yang terakhir adalah fatana. Fatana berarti cerdas dalam mengelola masyarakat atau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Jadi Nabi Muhammad ini dikaruniai Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa dan kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasannya oleh Allah. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah SWT. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah presentasi. Untuk pertanyaan, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai topik yang kami bawakan hari ini? Untuk sesi tanya jawab disimpan saja dulu ya. Nanti dilanjutkan setelah kelompok 7 presentasi. Ya, jadi silakan yang masih atau sudah ada pertanyaan bisa di kolom chat terlebih dahulu ataupun nanti pada saat sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan dengan mengaktifkan audionya. Ya, untuk sekarang silakan lanjutkan saja untuk kelompok selanjutnya ya. Silakan, Mangga. Baik, Pak, izin share screen. Sebelumnya izin off cam, Pak, takutnya jaringannya nggak stabil. Ya, silakan nggak apa-apa.